Shalom good readers, hari ini kita bersyukur karena Tuhan memberikan kita kehidupan dan kita bisa melanjutkan segala aktivitas kita. Kita juga akan kembali merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Mazmur pasal yang ke-72. Tetap semangat juga ya untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Baru-baru ini saya rasa masih cukup hangat ya pemberitaan tentang seorang jenderal di kepolisian yang membunuh ajudannya. Apapun permasalahannya, antara jenderal dengan ajudannya, tetap saja yang namanya membunuh itu dilarang dan itu berdosa begitu. Nah, ini adalah satu gambaran kecil bagaimana kalau seseorang itu memiliki kekuasaan dan menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepadanya. Oleh karena itu, kalau kita baca dan renungkan Mazmur pasal 72 ini, memang Mazmur ini ditujukan kepada seorang pemimpin atau raja ataupun pemimpin lah gitu ya dalam satu kerajaan begitu. Dan Salomo berharap bahwa penerusnya itu raja yang akan meneruskan menggantikannya dia itu memerintah bangsanya dengan standar hukum Allah di ayat ke-1 sampai dan ke-4 untuk menegakkan keadilan kepada rakyatnya. Raja yang menggaungkan hukum begitu ya, hukum Tuhan supaya bertindak adil dan tegas. Bagi orang miskin itu dibela, bukan ditindak tegas begitu ya. Tetapi bagi pejabat ataupun eh, orang-orang yang melakukan keonaran dalam satu kerajaan, maka keadilan dan ketegasan itu harus nyata dari seorang pemimpin. Kita bisa melihat bagaimana di ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah, rakyat pasti mendukung dengan penuh kalau rajanya itu sangat dekat dengan mereka. Bangsa-bangsa lain pun akan hormat dan tunduk setelah melihat betapa bijaksananya ia memimpin bangsanya. Ayat 8 sampai dengan yang ke-11. Nah, ini kadang-kadang tidak disadari gitu. Jadi Salomo itu terkenal kepada seluruh bangsa-bangsa bukan semata-mata karena dia kaya ke kerajaannya, tetapi bagaimana dia memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Sehingga bangsa-bangsa yang lain itu sangat segan dengan Salomo. Selain daripada itu, telinga raja juga harus terbuka kepada jeritan orang yang membutuhkan pertolongan. Jadi artinya singkatnya, raja itu sebenarnya mengabdikan hidupnya untuk menghantar rakyat menuju hidup lebih baik. Ayat 12 sampai dengan yang ke-14. Itu sebabnya pada masa pemerintahannya Salomo, kemakmuran dan keadilan itu dinikmati oleh semua rakyat. Oleh karena itu, raja yang demikian itu akan sangat dikenang, kata pemazmur di ayat yang ke-17. Dan nama Tuhan itu akan dipermuliakan. Semua bangsa datang untuk mengenal dan menyembah Tuhan. Ayat 18 sampai dengan 19 juga. Nah, good readers, kita bisa melihat di sini bagaimana terjemahan daripada seorang pemimpin yang memiliki kekuasaan itu harus benar-benar memegang prinsip daripada hukum Tuhan. Dan kekuasaan yang dia miliki itu dipakai bukan untuk menjadi alat kepentingan dirinya, tetapi untuk mensejahterakan rakyat. Dan kita berharap ya, di tengah Indonesia berusia 77 tahun ini, pemerintah kita dan seterusnya tetap memikirkan rakyat, bukan memikirkan diri mereka sendiri begitu. Demikian juga dengan kita menurut saya. Apapun posisi kita pada saat ini, apakah kita sebagai pemimpin keluarga, ataupun sebagai apapun itulah ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, Tuhan memberikan kita kepercayaan apapun yang kita pegang pada saat ini, entahkah kita sebagai anak, sebagai orang tua, sebagai pemimpin, sebagai karyawan, dan seterusnya, setidaknya kita sudah memimpin diri kita sendiri, maka mari kita memakai kembali kuasa yang Tuhan berikan kepada kita adalah untuk kembali memuliakan namanya. Jadi pada hari ini, apapun aktivitas kita sedang bekerja sama ataupun sedang beraktivitas apapun itu, mari kita memikirkan untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kehidupan kita hari ini.